Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Azizah Community yang saya hormati, yang saat ini lantikan suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpah nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insyaallah termasuk kita semuanya. Hari ke-23 ya, dan hanya satu pekan lagi kita akan ditinggalkan. Satu momen, satu waktu, satu kesempatan yang mestinya harus kita isi dengan segala macam amal kebajikan. Di antaranya tadi disampaikan, saya membersamai penjenengan semuanya mewakili Azizah untuk mentasarufkan minyak gorengnya, dan suruh berapapun itu yang penjenengan asto, mungkin satu orang 1 liter, ada 2 liter, ada 4 liter, 5 liter, tapi semuanya sangat bermakna bagi mereka. Yang mungkin kita menghargainya 1 liter mereknya apa, harganya berapa, tapi bukan harga dan merek, tapi itu sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi yang penting adalah sangat bermanfaatnya itu. Ketika kita memberikan sesuatu dengan harga tinggi tapi nggak ono manfaati, itu ya jadinya harganya rendah. Harganya tinggi, nilainya rendah. Tapi sekalipun harganya tidak tinggi, kalau itu sangat berarti harga murah bernilai tinggi gitu ya. Jadi makanya dalam memberikan apa itu seringkali kita nanya kebutuhannya apa, supaya apa nilainya menjadi tinggi gitu. Nilainya menjadi tinggi. Nah Bunda, di hari raya Idul Fitri seringkali saya sampaikan, saat itu terjadi suasana yang kontroversi. Saya bilang, kok kontroversi? Manusia pada bergembira, manusia pada bersenang hati, saling memberi dan meminta maaf, kemudian merasa dosa-dosanya semakin menipis. Doa-doa terlantun di mana-mana ketika kita ketemu, kemudian kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Tapi ketahuilah bahwa di dunia lain terjadi kemarahan yang hebat. Dunia siapa? Dunia iblis. Dunia siapa? Dunia jin. Jin yang non muslim, jin yang kafir. Karena kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jin kafir marah besar. Kenapa marah besar di jelang hari raya sampai hari raya? Karena dia pikir begini, Allah itu loh, kok enak sekali manusia hanya poso segitu saja diampuni dosanya. Karena iblis iri dengan apa yang disampaikan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, aku ampuni semua dosamu. Terus kata iblis, lah aku nanti koncone sopo. Kalau setiap habis Idul Fitri semua orang dimaafkan oleh Allah, terus kancaku sopo? Ini yang dikhawatirkan. Masukkan di dalam ya, karena iblis sudah menggoda sebulan, setahun, tiba-tiba kosong. Kita banyak ibadah, kita banyak berbuat yang baik, akhirnya Allah menurunkan kemaafan, maghfirah. Kemudian iblis sia-sia kalau gitu. Aku sudah goda 1 tahun, sekarang orangnya pada nggak punya dosa, terus aku di neraka temennya siapa? Maka kemarahan Raja Iblis ini dipahami betul oleh bala tentaranya Iblis. Lalu bala tentara Iblis bertanya, wahai sang raja, apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu bahagia?
Kayak kalau kita misalnya anak edom rewel, kita pengen nompo toh semua ditawarke gitu. Bapak rotok ngambek semua ditawarke gitu. Nah ini karena rojo iblis marah sehingga semua ditawarke. Pinginnya apa toh supaya engkau sang raja tidak marah kembali? Raja iblis menjawab, fa'alaikum antasghuluhum biladati wasahawati wasur bil khamri hatta yabtaladu humullah. Goda manusia itu, sibukkan manusia itu dengan kelezatan, sibukkan manusia itu dengan syahwat nafsu, sibukkan manusia itu dengan khamar, sibukkan sampai dia membangkitkan kemurkaan Allah kembali. Jadi manusia digoda dengan banyak cara, sibuk pol. Itu kita rasakan mulai sekarang kesibukan kita. Kalau kesibukan itu berbau akhirat, masih lumayan. Ya Allah, aku belanja sampai berdesakan, belanja bawa sedekah, masih lumayan, gitu ya. Saya ini untuk ini masih lumayan. Tapi terkadang kesibukan yang kurang bermakna. Oke, silaturahmi dapat pahala banyak, tapi antusias silaturahmi yang mendadak sampai ada orang rela sore itu nggak tarawih, sore itu nggak etikaf, apalagi kadang puasa batal gara-gara apa, antri tiket begitu panjang, pulangnya Jakarta sini begitu berjubel dan macet, sehingga ibadah-ibadah yang mestinya 10 hari terakhir menjadi momen untuk mempergiat ibadah justru semakin melemah ibadahnya. Kenapa ibadahnya melemah? Dunianya semakin mendesak. Siapa yang suruh kalau mau lebaran harus ganti korden? Gak ada. Siapa yang nyuruh harus ininya baru, termasuk kan gak ada. Dan itu kan tidak barang basi. Kenapa tidak diplanningkan jauh sebelumnya? Sehingga roti kering dibeli sebulan sebelumnya juga gak expired. Korden 3 bulan sebelumnya sudah dipikirkan juga nggak masalah. Nanti lebaran tinggal masang, ya kan? Terus coba lihat berapa bulan sebelumnya baju itu udah keluar. Ketika saya masih seneng dolanan baju karena pandemi terus males, akhirnya sekarang juga untuk bangkit kembali untuk males gitu. Ternyata 2 bulan menjelang lebaran, kalau kita datang ke Tamrin City itu tetap produk lama, karena dia bilang gini, lebaran main 2 bulan itu kita udah nggak produksi Buddha. Jadi itu udah produksi kapan? Ini tinggal jual aja semua. Nah kalau gitu aku beli sebulan kemarin ya sama saja ya. Iya, cuma mungkin warnanya aja yang kita ini. Kita nggak bisa memproduksi kurang 2 bulan kayak gini. Nah terus kalau kurang 2 bulan udah nggak produksi, sepi dong? Enggak. Kita produksi baju untuk dikirim ke Mekah. Baju apa? Gamis hitam. Masya Allah, ternyata gamis hitam itu buatan Tasikmalaya. Padahal aku belinya pakai real di Mekah. Gitu. Awal-awal saya jual baju, kalau saya ngambil koko, ngambil gamis itu saya datang ke Tasik. Sampai Tasik sendiri gitu. Ternyata sana memproduksi baju macem-macem buat yang dikirim ke luar negeri. Nah luar negerinya paling banyak mana? Mekah, dengan warna hitam, dengan model yang lengannya langsungan biar dikayak gaya-gaya Mekah, padahal itu bisa beli. Nah alhasil ketika saya haji pertama dulu, saya beli dulu di situ. Nah buat bagi-baginya beli aja di Tasik. Kan tempelannya sudah bukan berbunyi Tasik, berbunyi usaha-usaha yang ada di sana gitu. Banyak yang nggak ngerti dengan harga yang jauh lebih murah. Di sana 100-nya real, di sini 110.000, bukan real gitu. Ini satu contoh. Nah ini berarti kesuksesan iblis menggoda kita sehingga lebaran kita tidak syar'i. Lebaran kita tidak sesuai tuntunan, tetapi sesuai dengan godaan iblis.
Jadi sekarang ini sudah bisa kok nek duit sidik, duit kulkas, jual itu ayam saiki turun ke freezer gitu. Ayam kalau tidak seminggu itu nggak apa-apa kok, ya. Iya, apa itu ngelon-loni bahasa Jawa supaya ibadah kita tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia karena semuanya sudah tertata. Sudah tertata. Pokoknya hari sekian aku sudah rampung. Karena apa? Semakin lama kok etikatnya malam 21 obat berkui kemarin ganep roda sepi. Kenapa harus minjem ganep ganjil? Wong lebarannya 2 kali kok bisa jadi ganepmu ganjilmu. Ganjilmu itu ganepmu. Jadi kenapa nggak 10 hari iktikaf terus saja? Kita kan nggak ngerti kapan Allah menurunkan. Memang aku sih di hari-hari ganjil. Tapi kan aku pikir karena selalu ada perbedaan ganjil ganep, kan bisa jadi nanti sepanjang malam itu ganjil terus, atau sepanjang malam malah jadi ganep terus gitu ya. Bismillah aja, ibadah nggak usah nginjen hari gitu ya. Bismillah, makin sedikit. Lah bagaimana toh kita lebaran syar'i itu? Yang pertama, pastikan persiapan zakat fitrah kita. Kok zakat fitrahnya yang dikejar? Karena zakat mal bisa dihitung jauh hari. Karena zakat fitrah itu terlalu enteng, sering terlupakan. Karena enteng, sering tidak fokus ke sana. Kok enteng? Zakat fitrah itu syaratnya kalau kita hari ini bisa makan dan besok tersisa untuk besok, maka wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau lebaran sudah ngadep roti kaleng, punya angkor raketan berapa, masak opor lontong, hari ini cukup, besok duwe sing sedina, wajib bayar zakat fitrah. Lalu apa manfaat atau fadilah zakat fitrah itu? Dikatakan saumu sahri ramadana mu'allakum bainas samai wal ardo, ada di antara langit dan bumi, wala yurfa illa bi zakati fitr. Puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan dilangsungkan ke hadirat Allah kecuali mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Jadi kalau mampu, puasa kita itu belum nyampe dalam keridhaan Allah sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu zakat fitrah syaratnya gampang supaya hampir setiap orang bisa. Pertanyaannya, kenapa kok pertanyaan? Iya, saya tadi sudah bilang saya jam 9 harus sudah lari dari sini. Jadi nanti kalau pengen foto saya bilang gini, pengen cipika kurang 5 menit selesai. Hari ini Bunda percaya atau tidak, sampai tanggal 20 saya masih ngaji. Karena apa? Semua minta nutup. Jadi ini maraton sekali. Saya jam segini 9 selesai, setengah 10 harus sampai Satyagraha. Satyagraha sebenarnya jamnya 9. Tapi karena saya bilang, aku nggak bisa kalau 9, di Kapakno nggak bisa kalau 9. Karena aku dari Aziza itu selesai resmi jam 9, belum yang lain-lain. Ya sudah pun, undangan dibikin setengah 10. Lah kok kalian manut? Sudah cari ustaz yang lain. Enggak, pokoknya hari ini penutupan. Jenengan udah setengah 10. Terus yang satu dibantu, Bunda kita habis Jumatan tit. Kenapa habis Jumatan? Aturan kan jam 10. Bunda jam setengah 11 baru keluar dari Satyagraha. Kita siang nggak apa-apa. Orang kok tenang nggak apa-apa. Ya sudah, nanti aku Jumatan itu jalannya selalu aku iso banter. Kan Jumatan sepi. Aku jadi bisa sampai sana. Nanti habis Jumatan terus ganti buat ini gitu. Jadi sampai tanggal 20 besok pagi lebaran, sorenya itu malam takbir itu saya masih ngisi di Bangun Jiwo. Nggak tahu gimana mereka pengennya penutupan. Kenapa harus dengan saya? Bukannya perempuan itu menjelang lebaran repot banget, kata Bunda, bisa di planning sebelumnya sih gitu. Jadi apa ya sih? Iya, jadi sudah bisa untuk lebarannya sudah di planning.
kebutuhannya itu sudah sambil begini jalan mampir apa, karena sesuai cukup semua gitu. Jadi masih ngaji, karena itu saya cepat gitu ya. Daripada nanti nanya belum tentu nanya, sekarang saya ya kan kita sekalipun miskin, kalau punya untuk hari ini dan besok wajib bayar. Apakah pembayar zakat fitrah boleh menerima zakat? Boleh, karena tinjauan dan sudut pandang yang berbeda. Di sini sudut pandangnya aku mampu makan hari ini dan besok, hukumnya wajib. Panitia ambil zakat punya sudut pandang orang itu berkekurangan maka boleh menerima zakat. Jadi sudut pandang dari orang yang berperan beda. Karena ini sebagai orang yang ambil zakat, yang ngurusi zakat, dia sudah punya kategori-kategori. Lah dia itu bayar SPP anak ibadah susah, terus makan juga sok ada sok enggak. Nah kok saya bisa bayar zakat fitrah, kali aja ini dibantu putra-putranya wong arep bodoh, bisa jadi. Maka hari ini keluarga 3 orang bayar kurang lebih 7,5 kilo, atau kalau sekarang duit 33.000 sampai 35.000, nggak bisa 25. Taruhlah 3 orang bayar 100.000, bisa jadi dia besok malah dapat berasnya 1 karung. Jadi ini ngasih gitu. Di tempat saya pernah ada orang dicemburui tetangga karena di situ malah punya macam-macam, jadi dia cedera kakinya, cacat. Tapi karena punya anak banyak, dia harus dorong gerobak bubur ayam kemana-mana. Itu banyak kan orang melas. Jadi walaupun dia bayar zakat kan secara pribadi ini pengen ngasih apa, itu pengen ngasih apa, masjid masih memperhatikan, tetangga ada yang ngiri, semua orang kok ngasih dia. Saya luruskan, jangan iri pada orang dikasih, tapi irilah pada orang yang ngasih. Seperti itu. Jadi boleh ya orang yang miskin tapi dia bayar zakat fitrah hanya karena punya untuk 2 hari, kemudian dia nanti menerima, boleh. Yang kedua terkait dengan zakat mal. Ada yang bertanya, Bunda, zakat mal itu kan harus dirupakan uang. Zakat mal bukan zakat fitrah, bukan barang. Oh tidak. Sekarang ada yang namanya zakat produktif. Ada orang miskin, kita beri uang zakat mal saya buat bayar sekolah anaknya, ternyata malah gue tuku kalung ngarembok nih, ternyata malah gue tuku TV, sehingga kita akan jeli dengan semacam itu. Saya tidak membawa organisasi, tapi hanya saya nyinggung contoh. Di Muhammadiyah membolehkan zakat produktif. Misalnya gini, orang itu miskin, kemudian kita belikan mesin cuci. Tujuannya kamu buka laundry. Orang itu pinter masak tapi nggak punya model, kita berikan perangkat masak dulu. Kok cocoknya dadal gorengan, belikanlah mulai gerobaknya, mulai wajannya komplit, terus dimodali. Sekiranya nek jual gorengan ini modal 300.000 cukup lah. Pertama tuku minyak 2 liter, terigu sekian, ini sekian, nanti kalau itu jalan boleh. Itu namanya zakat mal yang diproduktifkan. Supaya apa? Supaya orang yang menerima zakat tidak seterusnya menjadi begini. Tapi sekarang aku menerima zakat, bisa jadi tahun depan aku sudah mampu memberi zakat. Jadi ini untuk ketahanan ekonomi umat, itu boleh zakat seperti itu. Jadi kita lihat orangnya potensi apa, bisa apa, zakatnya kita wujudkan apa. Ini pengalaman dari gempa. Ketika gempa itu orang dapat bantuan, rumah saya butuh gendeng mah butuh TVC, pemain nebeng ya, buat TV karena hiburan, malah tuku ini yang tidak penting gitu. Sehingga ada zakat produktif diberikan untuk meningkatkan taraf hidup. 1, zakat dipastikan mampu, diberikan paling lambat sebelum sholat subuh, sebelum sholat id ya, sebelum sholat id. Jadi masih pagi-pagi buta itu boleh. Karena itu untuk antisipasi, masjid biasanya menghimpun H-3 sampai sore hari itu menjelang takbir dibagikan. Bagaimana kalau
beras yang sudah terkumpul nggak habis terbagi, rencana mau diberikan panti asuhan dan sebagainya. Satu contoh, Masjid Al-Hidayah Demangan selalu memberikan ke panti kami beras, tapi beliau tahu pantinya betul, masjidnya Demangan. Mana namanya malam Idul Fitri jualan wacet pol, akadnya nyampe, habis asar kami ditelepon itulah kita akad. Jadi dari Masjid Al-Hidayah memberikan beras 1 wintal untuk panti asuhan Anur. Terus saya yang menekan, kami terima, bismillah kami terima zakat dari Masjid Al-Hidayah untuk kami. Dan hari ini saya titipkan pada takmir, akan kami ambil besok ketika waktunya sudah memungkinkan. Jadi akadnya selesai, sudah diberikan semua. Loh, berarti ada sisa di masjid? Nggak ada, itu punyanya Panti Anur, cuma titip belum diambil. Nanti bisa disampaikan ke panitia di rumah. Terkadang sudah maghrib pusing banget, ini 10 kilo rumah saya duit gini. Itu sah dari pemberi muzakinya, sah karena sudah diberikan. Tinggal panitia egonya seperti apa. Ada akadnya, disampaikan, diterima, titik. Sehingga setelah 2 hari lebaran, kami selo-selo dalane rada selo, telepon-teleponan. Dan saya mau ada yang di masjid? Enggak, kami mau ambil titipan. Kalau sudah sampai pada orang yang bersangkutan, mau habis seminggu, 2 minggu, saat terusnya silahkan. Seperti keluarga kecil yang menerima 10 liter kan tak suwe banget. Ora popo, yang ada batasan itu dari muzakinya ini sebelum fajar tiba, itu dari muzaki. Gitu ya, soal zakat saya singgung agak panjang. Kalau suami-suami jadi panitia zakat nggak usah risau, kalau belum habis bisa nelpon mana jamnya. Misalnya sini ke saya kan jauh banget, anggere telepon ya sesuatu juga kapan sesuatu pas aku ngaji azizah tak bakal sisa sah karena sudah diberikan. Istilahnya saya cuma titik gitu. Yang kedua, takbiran. Sekarang ini kadang kita bingung, takbiran apa parade drum band? Iya kan? Takbiran apa parade drum band? Boleh untuk menyemarakkan, tapi jangan menggusur eksistensinya, keberadaannya takbiran itu sendiri. Misalnya lomba yang dinilai nomor situ, tetap gembanya takbir, baik suaranya, makhraj bacaannya, ini semua yang itu yang menjadi nomor 1. Kostum, tutu, aneh, drum itu nomor keri gitu loh. Yang nomor 1 karena ini lomba apa? Takbiran, bukan lomba drum band. Ini beda. Terus yang kedua, sering prihatin kalau kita memulainya habis isya langsung jalan, karena kalau terlalu malam nanti ya kepengen. Terus anak-anak didandani sejak berasar. Ada yang mantong enggak sholat maghrib isyanya? Maghribnya kecer, nanti mau jamak dengan isya. Ternyata ketika regunya selesai, kontingennya selesai, mereka nggak pulang copot-copot, tapi mereka ganti jadi penonton berjejer di situ. Sampai kapan? Mau bunyi jam sekian. Terus sholatnya ada yang mantung enggak? Nah, boleh enggak takbir seperti itu? Boleh, karena tujuannya syiar. Karena tujuannya syiar. Syiar itu beramal kebaikan, membuat daya tarik orang, dan orang itu akan mengikuti kita. Beda dengan riya. Riya itu biar diketahui orang dan kita dipuji akan kebaikan kita. Tapi kalau syiar diketahui orang dan orang akan ikut seperti yang kita lakukan. Itu syiar. Di surat Al-Hajj ayatnya 32, Allah berungkap dzalik atau dzalika kalau diteruskan, kalau berarti dzalik. Nah ini kok diteruskan, nah ini tandanya boleh mandek, boleh terus. Nanti kalau dilihat bacaannya, dzalika wa may yu'azzim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, barang siapa mengagungkan
syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi sebenarnya dari awalnya itu bagus, ini wujud ketakwaan, makanya kita syiar. Ada orang, ya maaf saja, sekarang itu pokok-pokok terus dirempet politik. Ada orang yang sebagian orang mau nyapres ke dia, nggak usah saya sebut namanya, tapi dia itu bikin jengkel saya dan banyak orang. Menjenengan juga akan jengkel ketika dia berkomentar begini, Tuhan itu kan maha mendengar, kenapa kita harus pakai pengeras suara untuk memanggilnya? Mengomentari adzan, saya nggak nyebut, nanti gue lebih diri itu dicapreskan, yo tiga orang dipilih orang ini mau gue ngomong gitu. Jadi dia bilang begini, Tuhan itu kan maha pendengar, kenapa kita memanggilnya harus pakai pengeras suara? Bukankah di batin juga dengar? Saya jawab, bodoh kamu. Adzan itu memanggil orang, bukan memanggil Tuhan. Adzan itu memanggil orang untuk diajak sholat, bukan memanggil Tuhan. Malah kita bodoh nih. Jadi ketika beliau DE berstatement kayak gitu, itu justru ngetoknya kamu bodoh, karena adzan itu nggak manggil Tuhan, tapi manggil orang. Katanya Tuhan itu maha tahu, kenapa harus kita beritahu? Katanya seperti itu. Jadi berdoa itu katanya memberitahu Tuhan tentang kebutuhan kita, padahal Tuhan kan sudah maha tahu. Saya pikir-pikir, biarpun kamu berbalut haji misalnya, tapi paham komunisme wak cetrol gitu kayaknya, model-model ini kan pola pikirnya kan komunis banget gitu bilang kalau Tuhan maha tahu, kenapa harus diberitahu? Maha mendengar, kenapa manggil harus pakai pengeras suara? Ini sesuatu yang kurang pas. Jadi terkadang nggak mikir ketika kita bicara itu ada nilai. Makanya saya katakan di balik lisan ada kesan dan pesan. Dari lisannya muncul pesan dan kesan bahwa kamu seperti ini, si aku. Kemudian ada dalam satu riwayat, kalau tadi itu Quran surat Al-Hajj, dalam satu riwayat hadis riwayat Tabrani, saya nggak mantul hadis, ungkapan saja karena di sini tidak ada keterangan sahih. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati di saat hati orang lain mati. Hati loh, ini bukan nyawa loh ya, hati. Jadi orang yang menghidupkan Idul Fitri, hatinya tidak akan mati ketika orang lain berhenti mati. Contoh, Azizah hatinya nggak mati. Begitu saya matur, Bun ini kokap minta minyak, hati kita nggak mati. Kita care, kita respon, kita punya perhatian untuk orang. Belum tentu loh orang itu dimintai kayak gitu. Kemarin ceritanya SBN, penjaringan kan gak ikut naik. Saya naik satu truk ke tempat Bajemblem truk yang kita di video itu. Kemudian saya tanya Pak yang nganter 2 orang, Pak kemarin itu kok mendadak banget. Yang dulu itu kan pertengahan Saban sudah WA, pertengahan Saban. Saya pas ngisi di sini gini WA masuk pertengahan Saban. Ini kemarin Ramadan aja udah dapat 10 hari, baru aku dikabari. Pak yang nonton katanya gini, kata Pak Nas gini, sebenarnya nggak enak minta Bunda ini, tapi kalau nggak minta Bunda ini nggak dapat tembus. Loh, kok terus mengkultuskan saya? Bukan Bu, karena Bunda punya banyak jaringan. Jadi kalau lewat Bunda nanti di ini. Kok mendadak? Ya katanya kalau Bunda lebih cepat habis lagi, nggak gitu. Jadi untung saya belajar dengan ibu-ibu menjadi lentera hati, bercahaya hati kita. Hati kita hidup, hati kita terang. Ketika ada tempat-tempat yang berkeluh kesah, kita bisa yuk. Sebelum Ramadan, kurang 1 minggu Jumatnya, saya ke Panggang. Adakah seperti itu? Tapi cuma sekitar 10-15 rumah. Jadi saya nggak terlalu harus minta. Ini saya dengan Bu Novi, dengan ini cuma 2 mobil juga, cuma bawa 100
25 saja sudah termasuk relawan. Karena ya kondisi memprihatinkan itu hanya sekitar 10 sampai 15 orang. Maka kita bangunkan rumah karena dia punya rumah ukuran 3 kali 5 atau berapa, anaknya SMP, ibunya cacat. Terus rumah itu kena angin. Ini terus saya juga Pak Rungki itu namanya. Ya sudah bismillah. Coba dihitung butuh dana berapa. Untuk bangun rumah butuh uang 7.800.000. Oh mau 7.800.000. Terus saya punya kenalan orang kaya dari Muntilan. Bunda, saya ambil aja ya 7.500.000. Jangan, saya bilang gitu. Kalau kau ambil semua surga kok boni dewe. Enggak, situ 2 juta aja. Saya bilang gitu. Terus nanti kayak tak juga 200, kayak 300 saya sekep rupiah. Ini jadi kita ke surga bareng 7.800.000 tok baik dewe gak bisa. Jadi kayak di kemarin bulan berapa di penjaringan kaya raya terus butuhnya 600 minyak di PO Sidiabra itu. Jangan, penjaringan kaya ambil 300. Yang 300 biarlah menjadi milik kita. Sak botol. Jangan serakah, surga cotok baik dewe aku dibagi itu. Gitu. Jadi sekalipun punya, bagi-bagilah surga. Dengan wah aku lah nek duitmu jatahmu 600 botol. Tak kayak kono 300 wae. Sing 300 tok lirik ke kono. Tapi yang di sini ini temanmu dibagi. Biar kita bareng-bareng ojo tok pek gitu. Ya saya itu sering malah kokean di argumen jangan aku dibagi gitu. Ini dibagi, enggak usah banyak-banyak. Ayo sedikit-sedikit tapi orang banyak. Itu latihan sedekah ya, nggak usah banyak tapi terus itu setiap apa hati kita hidup, hati kita sensi, tapi bukan sensi perasaannya apa tersinggung, apa tersinggung, orang enggak baper bawa perubahan. Udah pernah loh temanya baper itu bawa perubahan, jadi kita harus berubah. Oke, 1 bayar zakat, sa'inya, 2 takbiran, yang ketiga Idul Fitri. Kembali bersih, kembali kepada kesucian atau memperoleh kemenangan. Saya nggak ngatur banyak. Yang dimaksudkan memperoleh kemenangan adalah ketika seseorang lebih dekat dengan surga daripada neraka. Artinya, di saat Idul Fitri tadi jangan gugu godaan setan yang belum selesai saya aturkan. Pertama, goda mereka dengan kesibukan. Tadi kan gitu ya, awalnya sibuk. Sejak sekarang, jualan macam sibuk full. Yang kedua, goda dengan wasahawati, dengan syahwat. Syahwat itu jangan dimaknai syahwat laki-laki, hubungan batin laki dan perempuan, suami dan istri. Itu nanti kalau udah tua-tua. Tapi ada sahabat mata, ada sahabat telinga, ada sahabat pikiran. Coba saya aja udah sahabat mata, lihat baju kok apik-apik. Sahabat mata toh. Saya ngerasa sempat nyoba kan gitu ya. Sahabat. Terus boleh nggak? Boleh. Asal kita mampu memanage dengan baik. Oh aku pengen, ada nggak sih saya tak nuruti keinginan? Layak enggak sih aku pakai? Seberapa sih fungsinya? Saya beli baju itu seneng, saya baju tak boleh gitu so. Gue ngaji oke, gue jagong yo elek banget. Terus esok nek layak yo kopi rasanya yo tetep oke gitu kan, multifungsi. Jadinya nanti harganya murah. Loh 500.000 kok murah, nilainya tinggi. Tapi ada 100.000 terkesan mahal. Karena apa? Nilainya rendah. Itu isoe mau diguru notok, diguliane nggak iso. Tahu? Jadi baju kok isoe wangune mau diguru kuwi tok, itu berarti harganya mahal, nilainya rendah. Kita cari yang nilainya tinggi. Aku nggak ngewangi promo ya. Tak layak, mau nggak masalah gitu. Ngaji juga bagus, jago meleleh, kita berarti resmi gitu. Oh berarti punya nilai tinggi.
Itu saya kadang beli apa itu tak lihat kegunaannya itu banyak atau sedikit. Nek mau iki adik saya jahit ke baju orang banyak, baju apa yang borlat aku tamu loh kan aku. Saya itu kalau dikasih baju borlat tamu lihat di sadai tak jahit sadai, nek pengen nganggo apa ya tak kasih bros, tak kasih apa gitu. Karena apa? Lengan gue pisang ibu tak channel lagi. Jadi aku nggak mau jahit ke kebaya orang tergone. Masya Allah. Orang kadang-kadang karena mau dipakai pesta jahit ke kebaya itu, wah, ya nanti tok template aja bros, tok carikan aja slayer apa yang apik dibentuk apa, diserempangke yang bisa dicopot. Ning jahitannya klambi tetep mung 100 atau 75. Jangan wah tunggu iku ayo tunggu bunga tunggu iki jahitan 500.000 opo e kebaya lemu nganggo ping piro pisan. Lah abok sedekah. Iya, dia suka. Iya karena kebetulan dipandang gitu, dia suka nih kalau amung tamu anggar, amung tamu geger. Lemu nyumbang piro? Sampai saya itu tak jelas deh. Jahitkan lah bisa mungkin lemu nyumbang piro. Mending nyumbang sing duwe gawe terbantu. Klambine kuwi tapi kok tampilnya tetap cantik, apik karena kita pasangin ini itu yang ada di rumah. Ini tip ya Bu ya. Kalau kelambi ngaji, kelambi ini mahal nggak apa-apa kan, digolongan itu sahabat mata. Belum lagi ketika ini sholat id, ya Allah, kelambi kayak apa itu nang? Gue larang kayak jutaan kayak itu kuning kono. Kelambi ini kan mulai sahabat mata, ya. Terus efek sahabat mata menjadi sahabat pikiran, muncul riak. Rabai rupai apa di bedekku, delok sak lapangan iki, jadi saya paling larang rupaku. Dia mulai kan dari sahabat mata muncul kepada riak menjadi beda, nggak syar'i banget gitu kan. Lebarannya tidak syariat, ini lebaran yang kacau gitu. Sahabat telinga mulai emosinya gara-gara mendengar ini. Saya bilang kemarin Ramadan Masya Allah sabar banget, bareng saya lebaran cuma diselek orang, ditelakson aja gending lakson. Lihat aja perambanan mengetanmu, wah orang bulanan telakson kayak bulanan ini kan kita mulai. Jadi kita sudah digoda dari kesabaran kita, dari ini kita sadar yuk. Ketika itu muncul setan ya, ketika itu muncul. Nah terus belum godaan setan yang banyak itu termasuk komri, sibuk, syahwat, kelezatan. Godaan kelezatan. Kelezatan, kita itu mau makan lezat atau makan sehat? Menu lebaran itu makanan lezat bin nikmat, tapi kebanyakan tidak sehat. Santan bisa diulang ngerti. Terus opor sambil goreng, enek sing bikin rendang, aneka kek yang blueberry-nya sambuh, ya kan? Ini itu, Masya Allah. Ada nggak ya yang jangan bobor pada saat lebaran atau sekedar ngukus pisang gitu? Itu menjadi boleh karena cuma setahun sekali. Yang tidak boleh kita menikmati berlebihan. Jadi nggak usah nikmati berlebihan, ya pantasnya kayak opor gawe. Terus apa-apa gitu, nggak usah yang berlebihan tadi. Terus pandai-pandai memanage perut kita. Di situ katanya sekedar nyicipi, di sana pantas-pantas, di sana nggak enak kalau nolak, di sini udah akhirnya as-sholatu khairum minan naum. Ya kita harus bablas karena ada lelah, ya capek, kenyang, komplit. Jadi ibadah hari itu Siapa yang tepuk tangan?
setan. Nah, ini jadi mengatur sedemikian. Kemudian bagian-bagian yang terakhir, Rasul di saat Idul Fitri itu banyak maaf-maafan. Sebenarnya memaafkan itu setiap saat, tidak harus Idul Fitri, tapi karena itu momen yang kita tidak malu, tidak sungkan, ya nggak apa-apa, dijadikan momen yang bagus. Tapi yang terakhir, Rasul SAW banyak bergembira dan bersikap sukacita di saat hari raya Idul Fitri. Sukacitanya diwujudkan dengan suka mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadinya maaf-maafan tadi maksudnya menolong orang yang teraniaya. Kalau lebaran do itu grasi, do itu keringanan macam-macam. Kemudian menolong dalam kemiskinan, fakir miskin. Kita ada angpo, kita ada berbagi ini itu, ada pengembangannya situ. Kemudian kita bersilaturahmi, mengunjungi kerabat kesana kemari. Jadi wujud senangnya Rasul seperti itu. Boleh berarti, cuma harus batas-batasnya dijaga. Gitu. Ternyata sak jam cepat ya. Ini udah jam 9. Oke. Itu saja, kita mau libur berapa hari, tapi kayaknya Mbak Ella sudah request untuk Mei ya. Ya, itu juga libur. Karena apa? Ada yang minta tanggal 11. Aku nggak bisa tanggal 11, cari yang lain. Ya sudah, sawalannya mundur tanggal 12. Loh, sawalannya mundur tanggal 12. Ngenteni. Karena apa? Penutupannya ini nggak bisa saya, nggak dapat jatah saya habis gitu. Akhirnya dia mintanya, ya sudah kalau begitu lebarannya gitu. Jadi saya mikir, yang satu saya tolak, minta tanggal berapa? 23. Hah? 23, saya bilang gitu. 23 oke tak isi, asal jamnya habis duhur, asal selesai. Kenapa? Jam itu sepi tamu. Tapi kalau pagi sama sore aku nggak mau, aku masih dicari banyak orang. Tapi kalau jam 12 itu kan jam panas-panas itu. Dan mereka, yuk kita juga pada nggak mau pengajian panas-panas, ya wes berarti aku juga nggak mau. Jadi tanggal 23 ya malit banget aku. Tamu masih ini, saya kayak orang gimana. Nanti habis tanggal 25, cucu saya di rumah sampai tanggal 25 sebenarnya. Jadi habis tanggal 25 saya baru resmi mabur meneh. Tanggal 21 sampai 25 untuk keluarga. Jangankan ngaji, bu poso diatur karo anake. Jangan puasa dulu lebih, aku belum pulang. Jadi kalau nyawal sing ngatur anake. Selama mereka masih ngumpul di rumah, jangan puasa. Lu kan nggak apa-apa. Kita jadi nggak enak mau ngajak kemana-mana. Jadi ya sudah ikut. Gitu Bunda, mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf saya. Ini bukan ritual lebaran, tapi ini ritual setiap habis misi pengajian. Kan saya selalu matur, mohon maaf ya atas segala kesalahan saya. Begitu juga kita nggak perlu menyimpan salah dan kekurangan orang lain. Toh setiap manusia punya itu semua. Hari ini saya salah, tapi bisa jadi besok penjenengan yang salah. Kapan kayak ini yang salah, begitu seterusnya. Selama salah itu tidak fatal yang menjadikan kita misalnya diajak kesirikan, itu tidak usah dimaafkan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan lumrah umum, mari kita belajar melonggarkan hati untuk memaafkan setiap orang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.